Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Bapak dan Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 17. Pada hari ini akan mempresentasikan terkait dengan UAS pemrograman mobile praktikum dari kelas I1 dengan anggota yaitu saya Muhammad Adrian Wirakusuma dengan NIM 187221087 dan teman saya. Saya Putu Bagus Barata dengan NIM 187221065. Baik, jadi untuk proyek kita kali ini yaitu kami membuat aplikasi dengan tajuk Find Trend dengan slogan solusi hijau untuk masyarakat urban. Baik, pertama ada Baik, ringkasan. Laporan praktikum ini menyajikan langkah-langkah pengembangan aplikasi mobile menggunakan Flutter yang kami beri nama Finetrend. Aplikasi ini bertujuan untuk menjadi platform digital yang memfasilitasi masyarakat perkotaan dalam menanam, berkebun, dan menghijaukan lingkungan sesuai dengan SDGs. Di antaranya beberapa fitur kami mengimplementasikan ada visible dan invisible widget, list view dan list style, kemudian stateful widget, kemudian date form, app bar widget and tab bar widget, kemudian text field. Selanjutnya adalah grid view, dan yang terakhir adalah dialog. Oke, kemudian selanjutnya adalah ringkasan. Melalui aplikasi Finetrend, kami berharap dapat memberikan kontribusi dalam mempermudah masyarakat perkotaan untuk aktif dalam kegiatan menanam dan berkebun. Aplikasi ini diharapkan mampu membantu menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung tercapainya SDGs dengan cara yang praktis dan juga efektif. Pengembangan aplikasi ini tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga pada kemudahan penggunaan dan pengalaman pengguna yang optimal. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi, berinteraksi dengan komunitas, dan berpartisipasi dalam kegiatan yang mendukung penghijauan lingkungan. Dan ini adalah selanjutnya adalah bagian latar belakang yang dijelaskan oleh teman saya. baik. Jadi untuk latar belakangnya sendiri adalah di mana terdapat gaya hidup masyarakat modern yang aktif dan juga sibuk, seringkali membuat mereka kesulitan untuk menyisihkan waktu khusus untuk berkebun. Namun dengan kemajuan teknologi, aplikasi berkebun yang dapat diakses dari mana saja memberikan solusi praktis untuk tetap terlibat dalam kegiatan berkebun, meskipun dengan jadwal yang padat. Aplikasi ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas maksimal kepada pengguna, memungkinkan mereka untuk memantau, merencanakan, dan merawat tanaman tanpa harus terikat pada lokasi atau waktu tertentu. Dengan demikian, pengguna dapat menjalankan aktivitas berkebun mereka kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kenyamanan mereka. Jadi terdapat juga ketersediaan teknologi mobile dan akses internet yang mudah telah membuka peluang untuk mengembangkan aplikasi berkebun yang dapat diunduh dan diakses di berbagai perangkat. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memiliki alat praktis yang membantu mereka dalam berkebun secara mobile, memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam menjalankan hobi tersebut. Selanjutnya adalah rumusan masalah, di mana ada penyesuaian dengan gaya hidup sibuk, bagaimana aplikasi berkebun dapat disesuaikan dengan gaya hidup sibuk di perkotaan, sehingga memungkinkan pengguna untuk berkebun tanpa memerlukan komitmen waktu yang besar. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh penduduk perkotaan menuntut adanya solusi penghijauan yang efisien dan fleksibel. Selanjutnya adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan pengguna, di mana ini menjadi hal yang sangat efektif dan perlu adanya strategi yang efektif untuk menjaga minat dan pengguna serta memastikan mereka tetap terlibat secara aktif dalam berkebun. Selanjutnya adalah rumusan masalah, yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas. Bagaimana aplikasi berkebun dapat memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang memadai, sehingga pengguna dapat berkebun di berbagai lokasi dan waktu sesuai dengan ketersediaan mereka. Penyediaan fitur yang memudahkan akses dan penggunaan aplikasi kapan saja dan di mana saja sangat diperlukan. Yang selanjutnya adalah penyediaan informasi dan panduan yang mudah diakses. Bagaimana aplikasi dapat menyediakan informasi dan panduan berkebun yang mudah dan dapat diakses dan dipahami oleh pengguna. Informasi yang jelas dan panduan praktis sangat penting untuk membantu pengguna terutama yang baru mulai untuk terkait dengan penghijauan. Jadi selanjutnya terdapat tujuan dari penelitian ini, yaitu eh, maksud saya tujuan dari laporan ini yaitu pertama menyesuaikan aplikasi dengan gaya hidup sibuk, di mana tujuan yang pertama dapat mengembangkan fitur-fitur aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berkebun tanpa memerlukan komitmen yang waktu yang besar. Ini termasuk menyediakan solusi berkebun yang efisien dan fleksibel
yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kedua, yaitu meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna. Mana di dalamnya akan merancang strategi dan fitur yang dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna agar tetap aktif dalam kegiatan berkebun, meskipun memiliki jadwal yang padat. Hal ini dapat dicapai melalui pemberian penghargaan, pengingat otomatis, dan komunitas pengguna yang suportif. Tujuan ketiga adalah memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas. Mengembangkan fitur yang memberikan fleksibilitas dan aksesibilitas yang memadai, memungkinkan pengguna untuk berkebun di berbagai lokasi dan waktu sesuai dengan ketersediaan mereka. Aplikasi ini harus dapat digunakan dengan mudah di berbagai perangkat mobile. Keempat, yaitu menyediakan informasi dan panduan yang mudah diakses. Menyediakan informasi dan panduan berkebun yang mudah diakses dan dipahami oleh pengguna. Fitur ini mencakup tutorial, video instruksional, dan artikel informatif yang membantu pengguna dalam berbagai aspek berkebun. Selanjutnya adalah manfaat. Tentunya kami memiliki beberapa manfaat. Yang pertama adalah kemudahan akses ke informasi. Pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi dan panduan berkebun kapan saja dan di mana saja, tanpa harus menghabiskan waktu mencari sumber yang tepat. Aplikasi ini menyediakan informasi yang terstruktur dan mudah dipahami, sehingga membantu pengguna dalam mengelola kebun mereka dengan lebih efisien. Yang kedua adalah fleksibilitas dalam berkebun. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berkebun tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Fitur-fitur yang fleksibel memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan kegiatan berkebun mereka dengan jadwal yang sibuk, sehingga tetap dapat menikmati manfaat berkebun meskipun dalam keterbatasan waktu. Yang ketiga adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan. Dengan adanya fitur-fitur seperti pengingat otomatis, penghargaan, dan komunitas pengguna, aplikasi ini dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam berkebun. Pengguna akan merasa lebih termotivasi untuk terus merawat tanaman mereka dan tetap aktif dalam kegiatan berkebun atau bisa disebut sebagai retensi daripada pengguna. Kemudian yang keempat adalah efisiensi pengelolaan kebun. Teknologi yang diintegrasikan dalam aplikasi seperti pengingat penyiraman dan analisis kondisi tanaman membantu pengguna mengelola kebun mereka dengan lebih efisien. Hal ini dapat mengurangi kesalahan dalam perawatan tanaman dan meningkatkan hasil yang maksimal. Baik, selanjutnya terdapat batasan masalah, di mana dalam batasan masalah ini, dalam pengembangan aplikasi berkebun yang disesuaikan dengan gaya hidup sibuk di perkotaan, itu yang pertama, keterbatasan pengetahuan pengguna. Pengguna mungkin memiliki pengetahuan terus aplikasi pengguna mungkin memiliki pengetahuan yang sangat terbatas tentang berkebun, sehingga aplikasi harus menyediakan informasi yang sangat mendasar hingga terlanjut secara jelas dan mudah dipahami. Kedua, yaitu fleksibilitas platform. Aplikasi harus bisa diakses dan berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan sistem operasi, baik itu smartphone, tablet, atau komputer. Pengembangan aplikasi lintas platform dapat menjadi tantangan teknis. Ketiga, yaitu keterbatasan waktu. Tiga, yaitu keterbatasan waktu pengguna. Pengguna dengan jadwal yang sangat Baik, untuk selanjutnya ada keterbatasan waktu yang terkait dengan optimalisasi waktu yang dibutuhkan untuk terkait dengan penghijauan. Kemudian yang keempat adalah ketersediaan sumber daya, di mana tidak semua pengguna memiliki akses mudah ke sumber daya berkebun seperti lahan, tanah yang subur, dan waktu alat berkebun. Sehingga aplikasi kami ini adalah one stop shopping yang dimana memiliki fleksibilitas dan akses yang mudah atau visibilitas kepada para pengguna. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, di mana yang pertama berkebun di perkotaan atau urban gardening, di mana ini secara sederhananya adalah praktik menanam di dalam kota yang sangat fleksibel dan juga simpel, tidak menganut tata cara tanaman atau berkebun yang tradisional, namun lebih dielaborasi dengan modernisasi. Yang kedua adalah teknologi dalam pertanian. Tentunya teknologi ini memiliki aspek cakupan yang luas ya. Jadi terkait dengan aplikasi penanaman, kemudian media tanam itu juga dielaborasi dengan teknologi seperti bagaimana informasi terkait dengan kebutuhan
unsur hara yang dibutuhkan dan lain hal sebagainya sehingga nantinya tanaman yang dikelola atau dipelihara atau ditanam itu bisa memiliki kualitas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan aplikasi mobile dalam berkebun. Aplikasi mobile telah menjadi alat penting untuk dalam mendukung kegiatan berkebun terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Aplikasi ini menyediakan informasi, panduan, dan pengingat atau reminder untuk membantu pengguna mengelola kebun mereka secara lebih baik. Oke, selanjutnya adalah topik dan tema akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada topik dan tema, yaitu fleksibilitas dalam berkebun, di mana aplikasi berkebun memungkinkan pengguna menyesuaikan kegiatan berkebun dengan jadwal harian mereka. Fitur pengingat otomatis untuk penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan membantu pengguna tetap konsisten dalam merawat tanaman meskipun memiliki jadwal yang sibuk. Lalu kedua ada efisiensi pengelolaan kebun. Teknologi dalam aplikasi berkebun seperti pengingat penyiraman dan analisis kondisi tanaman membantu pengguna mengelola kebun mereka dengan lebih efisien. Yaitu ketiga ada kemudahan akses ke informasi berkebun. Aplikasi berkebun memberikan kemudahan akses ke informasi yang dibutuhkan untuk menanam dan merawat tanaman. Fitur-fitur seperti database, tanaman, panduan, langkah demi langkah, dan video tutorial membantu pengguna memahami teknik berkebun dengan lebih baik. Keempat, ada peningkatan motivasi dan keterlibatan. Fitur seperti penghargaan komunitas pengguna dan pembagian pencapaian dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan pengguna dalam berkebun. Yang kelima, yaitu dukungan terhadap lingkungan. Berkebun di perkotaan dapat berkontribusi pada penghijauan lingkungan dan pelestarian alam. Aplikasi berkebun yang memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam kegiatan berkebun dapat membantu mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara. Baik, selanjutnya ini adalah CDM atau conceptual model. Kurang lebih seperti ini, ada community group, user, group post, group comment, order, plan, order item, weather info, dan plant info. Ini bisa dilihat di group post ini ada eh primary-nya adalah post ID, kemudian memiliki relasi one to many ke grup komen, kemudian user memiliki relasi one to many ke grup post, kemudian community group juga memiliki primary key yaitu grup ID, memiliki relasi one to many ke grup post. Selanjutnya adalah plan yang memiliki ID sebagai primary key, memiliki relasi one to many ke plan info. Kemudian di plan info sendiri ini memiliki foreign key yaitu plan ID, kemudian memiliki primary key yaitu info ID. Kemudian selanjutnya adalah weather info, memiliki weather ID sebagai primary key dengan jenis tipe data itu integer. Kemudian selanjutnya ada order, entitas order ini memiliki em, order ID sebagai primary key dan user ID sebagai foreign key yang memiliki relasi one to many kepada order item. Kurang lebih untuk konseptual data model itu seperti itu. Ini sebagai penjelasan tambahannya saja. Eh, Kemudian ini juga penjelasan tambahan. Dan kemudian selanjutnya adalah implementasi. Implementasi program merupakan realisasi dari rancangan sistem yang sebelumnya telah direncanakan. Aplikasi yang dikembangkan akan dijalankan sesuai dengan keperluan yang telah ditentukan. Aplikasi ini dirancang sedemikian rupa agar mempermudah pengguna dalam penggunaan aplikasi urban gardening yaitu FineTrend. Untuk implementasi source code-nya terdapat pada tautan ini yang telah kami lampirkan juga dalam laporan baik di lampiran maupun di bab 4 implementasi. Kemudian ini adalah implementasinya. Ini ada splash screen dari tampilan kami. Kemudian ini ada fitur register dari tampilan kami, implementasinya. Selanjutnya ini juga ada homepage ya, di mana terdapat setidaknya ada 8 ya, 8 button di mana ada your plans, plans, kemudian profile community, shop history, area hingga logout. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya terdapat fitur Plant Recommendation pada aplikasi Plant yang berguna untuk memberikan rekomendasi tanaman kepada pengguna berdasarkan manfaat dan karakteristiknya. Selanjutnya, next, ada fitur dari My Plan. Jadi pada bagian ini merupakan tampilan awal saat Oke, kemudian ini secara umumnya tampilan My Plan. Kemudian ini ada fitur Weather Info. Secara umum ada beberapa kota untuk diimplementasikan di dalam aplikasinya sehingga nanti bisa personalisasi sesuai dengan yang dimaui oleh user. Kemudian ada profile page juga. Terakhir ada dari shop ini juga termasuk
bagian dari shopping ad chart daripada user. Kemudian ini ada shopping history. Dan selanjutnya izinkan kami untuk share screen terkait dengan source code-nya dan demo secara langsung. Ya baik, mungkin Baik, ini adalah tampilan dari source code kami. Jadi di tampilan ini ada login page ya. Login page ini memiliki email dan password. Kita coba di bagian register terlebih dahulu. Nah, ini di bagian register ada email, username, password, dan confirm password. Mungkin boleh dicoba untuk register ya. Oke, ini kita coba untuk email. Oke, bagus@gmail.com. Oke, username kita bikin bagus dan passwordnya juga bagus 123. Oke, kita coba register. Oke, ini sudah masuk ya. Oke, selanjutnya kita coba your plans. Oke, ini untuk yang ingin kita masukkan nanti. Oke, selanjutnya kita coba plans. Ini ada berapa banyak? Mungkin kita coba salah satu. Oke, ini kita add untuk Peace Lily. Untuk selanjutnya kita coba lihat di bagian your plans ini sudah masuk ya. Jadi ini bisa dihapus dan juga bisa diedit ya. Baik itu nama dan lain hal sebagainya. Oke. Nah, ini kita coba hapus. Nah, untuk selanjutnya kita coba di profile. Nah, ini sebagaimana yang tadi kita sudah masukkan. Jadi ada bagus@gmail.com dan ada masukkan password. Nah, kita coba ganti ya. Untuk membuktikan fitur ini, kita coba menjadi Adrian ya, coba ya. Nah, kita kemudian update. Nah, ini ada tulisan notifications juga, profile update successfully seperti itu. Oke, baik. Ini sudah ya, jadi nama Adrian. Ya, oke. Jadi tampilannya juga sudah berubah dari segi profile page seperti itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Bagus. baik. Jadi selanjutnya adalah tampilan dari homepage. Jadi dalam tampilan homepage ini terdapat beberapa fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu Your Plans, Itu Plans, lanjut ke Profile. community aja, ke fitur community. Ya, baik seperti namanya dalam fitur community ini, jadi dalam aplikasi ini terdapat forum dari komunitas tanaman dari aplikasi tanaman urban. Jadi di fitur ini kita dapat eh, mengirimkan beberapa foto. Oke, kemudian ini di shop, ini fitur belanja ya. Jadi kita bisa coba masukkan add chart seperti ini. Saya coba klik. Nah, ini sudah tertambahkan di bawah. Jadi kita bisa lihat keranjang juga ya. Ini ada fitur juga dan ada klik check out. Ya. Nah, check out berhasil ya. Jadi nanti ada notifikasi, user juga bisa menenkripsi apa yang sudah dibeli. Kemudian kita ke fitur history. Nah, tentu saja setelah kita check out, kita memiliki history atau database yang telah dilakukan oleh user ini, oleh akun ini. Ini ada pupuk organik, ada sprayer dengan harganya juga, dan serta kuantitas jumlahnya juga. Oke, mungkin nextnya ini ada area. Oke, ini adalah kita bisa milih area untuk terkait dengan conditions. Boleh dicoba salah satu. Mungkin saya coba klik Kota Malang.
Nah, ini ada temperatur ya. Ini kita juga masukkan data terkait dengan Kota Malang ya. Jadi kita bisa tahu terkait dengan humidity, kelembapan, wind speed, dan temperatur seperti itu. Ini hanya sebagai tambahan aja supaya mungkin gini ya. Jadi masyarakat urban itu juga bisa memperkirakan cuaca dengan tanaman yang ingin dipelihara atau ingin ditanam atau ingin dibeli seperti itu. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk terkait dengan aplikasi kami, ini kita coba logout. Nah, oke. Jadi demikian untuk presentasi dan demo dari Finetrend. Ini adalah aplikasi yang telah kami buat dan kami yakin dan percaya dengan membuat aplikasi ini kami dapat memberikan manfaat baik itu secara fungsional maupun efisiensi dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah kami kembangkan di awal. Demikian kami dari kelompok 17. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Terima kasih.